sekarang aku lagi jalan-jalan nih, mau cari fashion, mulai dari baju, celana, dan juga tas. Tapi bingung deh. Aku juga sama teman aku loh. Mana ya mereka? Ayo kita cari. Nah, ini mereka lagi ngapain? Ini nih, kami lagi nyari-nyari kacamata, tapi kok kami udah banyak banget nyari nih, tapi mahal banget. Kami bingung nih mau nyari di mana. Kira-kira ada solusi ataupun rekomendasi tempat gak sih kamu selain berbelanja di sini? Menurut aku daripada kita capek-capek cari jalan-jalan nih, mending kita rebahan aja di rumah. Pakai apa? Pakai apa tuh, Gun? Pakai e-commerce. E-commerce kan banyak. Apaan tuh? Zalora. Kami mau memperkenalkan salah satu e-commerce yaitu Zalora. Halo, nama saya Anggun. Di sini saya mau jelasin nih apa itu Zalora. Zalora adalah salah satu destinasi online terbesar di Asia Tenggara yang menjual berbagai macam fashion, mulai dari pakaian, tas, sepatu, hingga aksesoris untuk wanita dan juga pria. Zalora ini dibangun pada tahun 2012. Nah, Zalora juga menjual berbagai macam produk lokal di setiap negara yang beroperasi. Sekarang saya mau jelasin nih more about Zalora. Zalora ini terdapat di 8 negara Asia Tenggara, mulai dari Hong Kong, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan juga Brunei. Zalora ini adalah salah satu investasi utama roket internet di Singapura. Nah, Zalora merupakan anak perusahaan dari situs belanja online yaitu Zalando. Zalando ini adalah proyek juga dari Rocket Internet. Rocket Internet ini itu adalah perusahaan yang mengembangkan startup. Zalora juga beroperasi di Australia dan New Zealand, tapi namanya itu berbeda, yaitu namanya di The Iconic. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih apa sih model bisnis dan brand-brand apa aja yang ada di Zalora. Jadi Zalora itu mengadopsi model bisnis marketplace, di mana mereka menjual produk dari berbagai brand maupun produk milik mereka sendiri. Nah, apa aja sih brandnya? Nah, gimana? Tertarik kan dengan Zalora? Yuk kita cari tahu gimana proses bergabung ke Zalora. Yang pertama itu pastinya kita isi formulir. Nah, berikut saya tampilkan formulirnya. Kita sebagai calon seller perlu mengisi formulir di Zalora. Formulir ini meminta data seperti nama perusahaan, nama kontak, email, nomor telepon, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang nanti bisa kita isi. Setelah pengisian, tim dari Zalora akan menghubungi dalam 3-7 hari kerja. Jadi kita nunggu dulu prosesnya. Terus yang kedua itu, kita harus penuhi persyaratan produk. Nanti saya tampilkan. Ting. Kita harus memastikan produk ini sesuai dengan standar dari Zalora, termasuk kategori produk yang mereka terima seperti fashion, aksesoris, kecantikan, dan lainnya. Dan juga memiliki standar kualitas tertentu. Nah, yang ketiga itu, kita harus mengonfirmasi akun kepada penjual. Setelah kita dihubungi oleh Zalora, si calon akan diberikan akses ke seller center. Jadi kita sebagai calon akan diberikan akses ke seller center Zalora untuk mengelola toko, mengunggah produk, dan juga memantau penjualan. Nah, yang terakhir yaitu kita harus meninjau persetujuan. Dari tim Zalora akan meninjau aplikasi kita. Jika kita disetujui, maka akan menerima email konfirmasi. Dan juga ada instruksi selanjutnya nih untuk melanjutkan berjualan di Zalora sendiri. Hai semua, perkenalkan nama saya Dilma Sari BR Siotang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi berjualan online di Zalora. Di mana solusi berjualan online di Zalora ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada consignment dan dropshipping ataupun marketplace. Consignment ini adalah dengan cara mengirim stok ke Zalora dan Zalora itu mengolah semuanya mulai dari pemasaran hingga pengiriman sebagai layanan premium. Yang kedua di sini ada dropshipping ataupun marketplace dengan cara kita mengelola stok dan pengiriman sendiri menggunakan seller center Zalora untuk mengatur tampilan, harga produk, memproses pesanan dan mendapatkan laporan penjualan. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu ada alur transaksi. Ketika ada pembeli yang memesan produk kita di Zalora, alur transaksi itu biasanya sebagai berikut. Yang pertama, pembeli itu memilih produk di platform Zalora, memasukkannya ke keranjang belanja mereka, dan menyelesaikan pembayaran melalui metode yang disediakan oleh Zalora, seperti kartu kredit, e-wallet, ataupun transfer bank. Nah, uang dari pembeli ini tidak langsung masuk ke rekening penjual, namun masuk ke rekening Zalora. Nah, lanjutan alur transaksi yang tadi di sini ada langsung pemberitahuan ke seller setelah kita mengklik pesan.
Nah, penjual menerima notifikasi tentang pesanan baru melalui dashboard seller center. Yang kedua itu verifikasi pengiriman. Setelah barang diterima oleh pembeli dan proses verifikasi selesai, Zalora akan memproses pembayaran ke akun penjual. Yang ketiga ada pengemasan serta pengiriman. Penjual bertanggung jawab untuk mengemas pesanan sesuai standar Zalora. Dan yang terakhir itu ada pembayaran ke seller. Zalora itu melakukan transfer pembayaran ke rekening Anda yang telah Anda daftarkan sebelumnya, di mana proses ini biasanya dilakukan dalam jadwal tertentu. Selanjutnya di sini ada sistem keuangan. Kemana uang pembeli setelah mereka mengklik beli sekarang? Jadi uang yang dibayarkan pembeli akan masuk terlebih dahulu ke rekening Zalora. Setelah pembelian selesai, baru Zalora akan mentransfer pembayaran ke UMKM dengan dikurangi biaya komisi, di mana rata-rata di sini dikurangi 15 sampai dengan 20%. Yang kedua itu manajemen refund ataupun retur. Jika pembeli mengajukan pengembalian barang atau retur, Zalora menangani proses refund, sementara UMKM bertanggung jawab untuk menerima barang kembali. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada sumber pendapatan, di mana pendapatan Zalora itu berasal dari penjualan produk, komisi dari penjualan di platform, dan iklan. Yang pertama itu ada Zalora menggunakan sistem escrow, di mana uang pembeli itu ditahan sementara hingga pesanan berhasil diselesaikan. Bisa kita lihat di gambar. Yang kedua itu ada penjualan dapat memantau status pesanan pengiriman dan pembayaran melalui seller center Zalora. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Adela Tiasuma. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Zalora. Kelebihan Zalora pada platform e-commerce itu yang pertama itu ada akses pasar luas, yaitu menjangkau konsumen di Asia Tenggara. Yang kedua dukungan logistik, yaitu integrasi logistik memudahkan pengiriman. Yang ketiga itu ada branding kuat, meningkatkan kredibilitas dan citra UMKM. Terus yang keempat ada dashboard penjualan, yaitu intuitif untuk memantau performa toko. Yang kelima itu ada promosi terpusat, yaitu kampanye besar meningkatkan penjualan. Lalu yang keenam itu ada metode pembayaran beragam, yaitu termasuk COD atau memudahkan konsumen. Nah, kelemahan dari Zalora sebagai platform ini yang pertama itu komisi tinggi hingga 15-20%, mengurangi margin UMKM. Lalu yang kedua ini ada persaingan ketat, sulit menonjol di antara penjualan lainnya. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada Zalora, yaitu membatasi pertumbuhan mandiri UMKM. Yang keempat ada proses retur rumit, yaitu memberatkan UMKM tanpa jaminan penjualan ulang. Lalu yang terakhir ada kontrol promosi terbatas, yaitu semua diatur oleh Zalora. Baiklah, terima kasih. Ada saluran pemasaran dari Zalora. Media sosial Zalora memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek. Serta ada juga influencer dari Zalora yang bekerja sama dengan influencer fashion dan lifestyle untuk meningkatkan brand awareness dan mempromosikan produk mereka. Nah, di sini juga ada kesimpulan dari Zalora, yaitu Zalora telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan e-commerce di Asia Tenggara. Namun untuk terus relevan dan kompetitif, platform ini perlu terus berinovasi dan memberikan nilai tumbuh bagi para pengguna, terutama UMKM. Dengan dukungan yang tepat, Zalora dapat menjadi mitra yang strategis bagi UMKM dalam mencapai kesuksesan bisnis mereka. Nah teman-teman, sudah paham kan mengenai e-commerce Zalora? Semoga teman-teman berminat untuk bergabung dengan Zalora. Apa aja sih benefitnya? Thank you, bye-bye.